Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara lomba, serta masyarakat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat melaksanakan lomba tanpa ada suatu halangan apapun. Selanjutnya, selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Hadirin yang saya hormati, suatu bangsa akan besar dan kuat bukan oleh bangsa lain. Demikian pula lemah dan hancurnya juga bukan oleh bangsa lain, tetapi oleh bangsa itu sendiri. Dia misal, dia bodoh. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya menyampaikan sedikit pidato dengan judul Pemuda sebagai Agen Perubahan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Jika kita sedikit menengok ke belakang, yaitu pada ratusan tahun yang lalu, sekelompok pemuda berkumpul untuk mewujudkan mimpi mereka, menyatukan sebuah daerah yang kita kenal dengan Nusantara. Lalu, pada tahun 1928, sekelompok pemuda berkumpul kembali, mengucapkan satu simbol lahirnya bangsa yang kita kenal dengan istilah Sumpah Pemuda. Peristiwa ini diikuti oleh pemuda dari berbagai suku, budaya, bangsa, bahkan daerah untuk menjadi momentum arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Lalu, pada tahun 1945, golongan tua bertikai dengan golongan muda untuk kebaikan bangsa ini. Sampai pada puncaknya, golongan muda memberanikan diri untuk menculik Bung Karno ke Rengas Dengklok pada saat itu, dengan tujuan hanya satu, untuk mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan negara Indonesia. Seorang Bung Karno pun yang ditakuti, yang dihormati, bahkan disegani oleh seluruh masyarakat Indonesia pada saat itu, harus diyakinkan oleh para pemuda untuk segera memerdekakan negara Indonesia ini. Lalu, pada tahun 1998, sekelompok pemuda yang menamakan diri mereka sebagai mahasiswa, mereka berkumpul kembali untuk menggulingkan zaman Orde Baru pada masa itu, yang dipimpin oleh orang-orang yang zalim. Mereka menggulingkan masa pemerintahan Orde Baru dengan tujuan hanya satu, hanya untuk membela kebenaran, untuk melakukan sebuah perubahan yang nyata dan konkret untuk negeri ini. Lagi-lagi, kita bisa melihat peran pemuda yang sangat luar biasa terhadap beragam kejadian besar yang ada di Indonesia ini. Salah satunya adalah kemerdekaan Indonesia yang sampai saat ini kita bisa merasakan kenikmatannya. Mungkin jika tidak ada sosok pemuda zaman dulu, kita tidak akan pernah merasakan hidup bebas dan kita akan tetap melawan penjajah. Rekan-rekan pemuda yang saya hormati, jika kita lihat ke belakang, ternyata pemuda merupakan agen perubahan yang sangat dahsyat. Presiden Soekarno pun pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Begitu hebatnya kekuatan pemuda, dan seperti yang kita tahu, pergerakan kemerdekaan Indonesia semua berawal dari pemuda. Pemuda merupakan generasi bangsa yang harus diperhatikan perkembangan kehidupannya agar kelak dapat menjadi pemuda yang berkualitas. Tapi kita lihat masa kini, oknum pemuda yang tidak mencirikan pemuda Indonesia. Begitu banyak kita jumpai pemuda-pemuda di negara kita ini yang sering melakukan hal negatif, yaitu hal yang bertentangan dengan suatu kewajiban. Banyak pula kasus-kasus yang menyeret para pemuda sebagai pelaku maupun korban, di antaranya kasus pemerkosaan,
pelecehan seksual, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkotika, mabuk-mabukan, pencurian motor, dan sebagainya. Contoh di atas merupakan beberapa dari banyak contoh yang sering diberitakan di media cetak maupun media elektronik. Akan seperti apakah agent perubahan masa depan? Dan inilah yang harus kita bersama benahi agar menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Rekan-rekan pemuda yang saya hormati, marilah bersama kita membangun kepatutan, mengembalikan kejayaan pemuda menjadi agen perubahan untuk membangun Indonesia ke depan. Pemuda sebagai pemilih sah Republik ini harus siap menjadi barisan terdepan dalam upaya melunasi janji kemerdekaan Republik Indonesia kepada segenap rakyat Indonesia. Harus siap menjadi garda terdepan dalam upaya membela kehormatan tanah air, bangsa, dan negara. Harus siap menjadi generasi yang berlaku dan bertindak atas dasar integritas, nilai-nilai luhur, dan idealisme kebangsaan, walau seterjal dan securam apapun jalan yang kita tempuh. Serta harus siap menegak tinggikan tonggak-tonggak sejarah perjuangan kepemudaan yang telah dicanangkan generasi sebelumnya. Berjanjilah tidak akan pernah gentar dan mundur walau sejengkal ketika Republik Indonesia meminta kami menyerahkan jiwa, raga, dan bakti kami pada bumi pertiwi. Rekan-rekan pemuda yang saya hormati, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato saya ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi saya sebagai agen perubahan, umumnya bagi seluruh pemuda Indonesia. Apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.